aku Isti Nurrahma. Oke teman-teman, di sini aku akan kasih tips buat kalian yang ingin bikin channel YouTube. Yaitu yang pertama adalah niat yang baik. Nah, karena suatu usaha yang berhasil itu didasari oleh niat yang baik. Nah, bagi kalian yang ingin nge-YouTube tapi kalian tuh kayak cuma ikut-ikutan atau sekedar kalian ingin aku bisa ngasilin uang dan sebagainya, jangan seperti itu, tapi niatkan yang baik. Niat kalian nge-YouTube tuh buat apa dan ada manfaatnya tidak dengan kalian bikin konten seperti itu. Jadi niatkan yang baik ya di awal kalian bikin channel. Terus yang kedua yaitu adalah persiapkan mental. Karena ini tuh penting banget. Kenapa kalian harus nyiapin mental di awal kalian bikin YouTube channel? Karena kalian sekali udah terjun ke dunia online kayak gini, kalian tuh pasti akan ditemukan dengan seorang netizen. Nah, dari situ tuh kalian tuh dari netizen itu kadang kalian bisa bikin mental kalian tuh down kayak gitu ya guys. Jadi kalian harus persiapkan juga di awal kalian ingin bikin channel ya, karena itu juga penting banget demi kelancaran YouTube kalian. Dan yang ketiga yaitu konsisten pada konten apa yang kalian bikin. Nah, maksudnya ini konsisten tuh seperti apa? Kayak contohnya aku ya guys, aku ini konsisten dengan konten yang berbau handmade atau karya tangan aku kayak gitu. Nah, jangan kayak bikin konten masak-masak, terus bikin konten jalan-jalan, konten haul dan sebagainya. Kalau kalian itu bukan seorang selebgram atau artis atau kayak gitu, lebih baik kalian konsen pada satu konten aja dulu. Karena calon subscriber kalian tuh melihat, oh ini channel yang tentang haul, oh ini channel yang berbasis dengan room decor, nah kayak gitu. Nah, subscriber kalian tuh pasti akan subscribe karena ya yang subscribe tuh kan suka dengan konten kalian kayak gitu. Nah, dari situ tuh jangan bikin kayak konten yang ini apa sih konten? Apa bahas tentang perkuliahan atau ini bahas room decor? Bingung gitu kan. Jadi kadang udah terlanjur subscribe, ternyata orang ini ya bahasnya tentang kuliah ternyata. Nah, akhirnya kan unsubscribe gitu ya. Lebih baik kalian tuh bikin konten yang konsisten. Tapi kalau kalian udah subscribe-nya lumayan banyak, kalian bisa tuh selingin kayak konten-konten lain tapi yang masih kayak senada gitu ya guys, dan subscriber kalian tuh malah makin menambah kalau bisa kayak gitu. Dan yang terakhir, yang keempat itu sesuaikan konten kalian dengan ilmu yang kalian miliki. Kenapa harus menyesuaikan dengan ilmu yang kalian miliki? Karena kalau kita tuh asal-asalan gitu ya membahas kayak misalnya membahas konten lain kayak gitu, sedangkan kalian kan belum paham seutuhnya. Nah, informasi yang kalian sampaikan tuh malah jadi kayak kurang benar gitu ya guys. Nah, lebih baik kalian tuh punya keilmuan atau bidang keahlian apa yang kalian miliki itu jadikan konten kayak gitu. Kayak aku kan ini sekarang lagi kayak kuliah dengan berbau seni gitu. Nah, dari situ aku ngembangin ilmu aku yang aku miliki buat bikin konten kayak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi sesuaikan ya dengan ilmu yang kalian miliki. Oke teman-teman, setelah kalian tahu beberapa tips tentang awal nge-YouTube, langkah kalian awal nge-YouTube itu apa aja. Nah, di sini aku akan kasih tahu tentang kayak apa aja sih yang harus terpenuhi biar kalian menjadi konten kreator. Di sini ada 8 nih, kalian bisa tahu. Ini banyak banget, di sini ada 8 persyaratan yang harus kalian penuhi hingga kalian bisa menjadi konten kreator. Nah, yang pertama yaitu ada kalian harus memenuhi persyaratan awal YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di situ tuh kayak tantangan terbesar banget bagi seorang YouTuber pemula gitu ya. Karena mencapai 1000 subscribe, apalagi kalian tuh seorang bukan artis atau selebgram, itu tuh bakalan susah banget. Itu yang aku rasain di awal aku nge-YouTube gitu ya guys. Nah, ketika kalian udah dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nah setelah itu tuh ada
persyaratan lagi yang kalian penuhi, yaitu kalian harus mendaftarkan diri kalian sebagai partner YouTube. Nah, saat kalian mendaftarkan ini tuh, kalian gunain YouTube Studio ya guys. Biasanya kalian bisa buka di laptop kayak gitu, yang banyak. Nah, contohnya tuh seperti ini guys. Ini YouTube Studio ya. Ini juga bisa dibuka di handphone kalian. Nanti aku akan cantumin linknya di description box. Kalian tinggal klik aja dan masukkan email kalian. Nah, setelah itu, di situ tuh kalau kalian udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ketika dilihat di monetisasi, di bagian kiri di YouTube Studio tadi, nah itu tuh ada kayak monetisasi dan ada beberapa langkah yang kalian harus penuhi di awal. Kalau nggak salah waktu itu ada 3 persyaratan yang kalian harus penuhi. Dan yang salah satunya tuh yang terakhir itu yang paling bikin nunggu lama kayak gitu. Nah, setelah kalian udah daftarin diri kalian, jangan lupa kalian bikin Google AdSense, akun Google AdSense ya. Aku juga cantumin di bawah untuk linknya, atau kalian langsung aja bisa daftar gitu ya. Itu nanti di description box udah aku cantumin. Nah, setelah kalian tuh udah memiliki Google AdSense dan kalian juga udah mendapatkan diri tadi dimonetisasi, kemudian kalian menunggu untuk diverifikasi monetisasi. Biasanya tuh akan ada di email kalian yang kalian gunain untuk daftar di partner YouTube. Biasanya akan ada kayak notifikasi seperti ini punya aku yang dulu ya, seperti ini. Nggak tahu sekarang kalau udah berubah ya guys, tapi semoga aja masih sama gitu. Nah, setelah itu kalian kan udah disetujui oleh program partner YouTube. Nah, setelah kayak gitu udah disetujui oleh partner YouTube, kemudian kalian harus menunggu monetisasi lagi guys. Monetisasi itu peninjauan konten kalian tuh layak atau enggak gitu. Karena program YouTube atau tim YouTube tuh sangat ketat sekali gitu ya. Contoh ketatnya tuh seperti apa? Kalian tuh ada lagu sedikit aja dan kalian nggak nyantumin di description box, itu tuh bakalan kena copyright. Contohnya seperti itu. Nah, jangan coba-coba buat kalian kayak yang membeli subscriber atau viewers itu. Karena YouTube tuh pasti tahu gitu ya. Pasti akan menyeleksi secara ketat. Nah, jadi buat kalian yang YouTuber pemula, berikan konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain biar mendatangkan banyak subscriber gitu ya guys. Nah, setelah nanti monetisasi kalian udah diterima, seperti yang kayak aku tadi, diterima menjadi program partner YouTube. Nah, dari situ tuh kalian udah bisa tahu dari video kalian tuh udah ada kayak logo dolarnya tuh, contohnya seperti ini punya aku, itu ada logo dolarnya seperti itu ya guys. Itu artinya konten kalian udah bisa ngasilin iklan dan bisa ngasilin uang gitu. Nah, tapi nggak gampang juga guys ngasilin uang itu, karena waktu itu aku juga udah seneng banget karena dapet dolar baru $1, belum ada $0,8 itu udah seneng banget gitu ya. Nah, setelah kalian udah bisa ngasilin dolar kan, tadi udah ngasilin dolar, kalian udah bisa verifikasi identitas kayak KTP, password, pasport, seperti yang di video aku dulu udah aku ceritain itu tentang perjalanan aku nge-YouTube itu. Nah, kan tetapi kalian tuh bisa verifikasi ke YouTube untuk mendapatkan PIN AdSense itu ketika kalian udah mencapai minimal $10 gitu ya guys. $10 kalian dapetin, nanti kalian udah bisa kayak lancar gitu ya, lancar langsung ke AdSense, langsung PIN kalian udah dikirim langsung kayak gitu. Nah, waktu itu aku juga seperti itu guys, karena dari salah satu konten aku udah bisa ngasilin $10 dengan waktu yang bisa dibilang cepat gitu ya. Nah, setelah itu kalian udah mencapai $10, kalian tuh udah bisa mendapatkan PIN, tapi kalian harus menunggu sekitar 4 minggu, 2-4 minggu, dan bahkan bisa lebih ya guys.
dari teman-teman aku tuh aku udah tahu kayak gitu, ada yang bahkan tertahan pinnya di kantor pos seperti itu. Nah, setelah nanti pin AdSense kalian tuh udah tiba di kalian, udah dapetin, nah langsung aja masukkan pin itu di Google AdSense kalian dan langsung aja masukin. Nah, setelah kalian memasukkan pin AdSense, kalian pasti akan diarahkan untuk mengisi nomor rekening. Nah, dan dari nomor rekening itu tadi, kalian juga harus menunggu sekitar 2 hari ya untuk verifikasi apakah rekening kalian tuh bisa digunain atau gimana gitu, ada masalah atau pokoknya tentang tinjauan rekening yang kalian guna. Kalau terverifikasi, nanti kalian uang kalian ketika udah mencapai ambang batas ya, dan pencairan uang dari YouTube tuh ada ambang batasnya ya guys. Nanti kalian yang udah ngerasain pasti tahu berapa ambang batasnya. Di sini aku nggak akan sebutin ya guys, karena biar kalian semangat aja gitu, biar kalian bisa di titik itu gitu ya. Nah, setelah kalian udah mencapai ambang batas itu, nah uang kalian baru bisa nanti masuk ke rekening kalian. Jadi seperti itu tuh kurang lebihnya cerita tentang YouTube. Persyaratan yang harus kalian penuhi untuk menjadi YouTuber. Nah, untuk itu kalian semangat aja dalam konten. Pokoknya tebarkan beribu manfaat untuk calon subscriber kalian ya guys. Semangat, semoga kalian juga bisa menjadi YouTuber dan bisa menghasilkan uang dari YouTube. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan like video ini serta like videoku lainnya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di videoku selanjutnya.